difasilitasi pembentukannya oleh pemerintah, tapi dalam perjalanannya Forum TBM itu adalah organisasi yang mandiri. Halo wonderful people dan kawan-kawan Padepokan Asa, bertemu lagi dengan podcast kolaborasi antara Padepokan Asa dan Wonder Home Library. Kalau kemarin kita sudah ada podcast yang membahas tentang berbagai isu tentang kaum rentan. Sebelumnya kita membahas tentang lansia, lalu isu anak. Nah, kali ini Padepokan Asa dan Wonder Home Library memproduksi suatu podcast baru, yaitu podcast tentang literasi. Jadi kami di sini akan mencoba untuk mengajak beberapa pegiat literasi, terutama di Sleman dan juga di Jogja, untuk sekedar berbincang, untuk mengetahui kegiatan mereka, dan ya paling tidak memberikan mereka ruang untuk bisa memperkenalkan kegiatan mereka gitu. Nah, untuk podcast yang pertama ini kita ada tamu spesial. Kenalan saya sudah lama, mungkin sudah kenal sekitar 8 tahun, mulai dari 2015-2016. Ya. Tapi karena saya merantau cukup lama, jadi kami terpisah cukup lama gitu. Tapi dulu saya dan narasumber saya ini kami sering berkolaborasi untuk berbagai kegiatan gitu, baik di tingkat Sleman, Jogja ataupun nasional gitu. Oke, langsung saja Bu Heni Wardatur Rohmah, ya Bu. Ya. Akhirnya saya bisa menyebut namanya dengan baik dan benar. Apa kabar Bu Heni? Alhamdulillah, terima kasih. Sehat ya. Mas Adi dan Wonder Home People. Wonder People ya maksudnya ya. Wonder People. Oke. Ya, dan Padepokan Asa ya. Hari ketemu ini lagi. Ya, hari ini kita janjian apa enggak loh? Kayaknya kita sama-sama pakai pink gitu. Malah nyadarnya ketika ada ini janjian ya. Dress code-nya pink hari ini. Oke, Bu Heni, sekarang sibuk apa Bu Heni? Sekarang sibuknya apa ya? Ya masih berkutat di Mata Aksara dan Forum TBM. Jadi ya, liburan ya. Biasanya kalau liburan kan memang di Mata Aksara ada kegiatan liburan asik di Mata Aksara. Dan untuk liburan kali ini kita kegiatannya di tanggal 2, 3, 4 Juli, jadi sebentar lagi, dan ya ini sudah mulai sudah mendekati hari H, jadi lebih ke menemani ibu-ibu saja sih sebagai panitia. Itu kesibukan di Mata Aksara. Kesibukan di Forum TBM ya tiap hari mantengin ya, lebih ke banyak gitu. Oke. Di tengah kesibukan Bu Heni ini, mungkin nanti Mata Aksara kita bisa bahas di belakang. Yang awal ini coba kalau kita bahas tentang posisi Bu Heni sebagai sekjen dari forum, namanya sekarang Forum TBM, Taman Bacaan Masyarakat. Forum Taman Bacaan Masyarakat. Kita nyebut menyingkatnya di Munas 2020 kemarin sepakat Forum TBM. Di 2015 dulu kan kita masih kenalnya FTBM gitu ya, FTBM. Tapi kemarin ketika di Munas 2020 di Semarang, teman-teman sepakat Forum Taman Bacaan Masyarakat atau disebut Forum TBM gitu. Jadi 2 forum dan TBM kayak gitu. Sebelumnya Bu, mungkin dari ini yang menyaksikan kita belum tahu sebenarnya Forum TBM itu apa? Forum Taman Bacaan Masyarakat. Apakah ini suatu gerakan literasi yang dibawa pemerintah atau sebenarnya ini swasta atau swadaya malah mungkin, dan mungkin juga anggotanya siapa? Apakah anggotanya itu hanya sekedar taman bacaan masyarakat saja atau sebenarnya sekolah, perpustakaan, desa, dusun dan juga personal bisa ikut atau seperti apa gitu? Baik, pertanyaannya banyak banget, langsung berantak ya. Baik, saya kenalkan ke teman-teman semuanya. Kalau Forum Taman Bacaan Masyarakat itu didirikan di 2015. Dulu sejarah pendiriannya memang difasilitasi oleh pemerintah. Dalam hal ini dulu namanya Direktorat Pendidikan Masyarakat mungkin ya. Bersama Forum TBM
ada banyak forum mitra lain yang juga dibentuk seperti forum TKPM, forum tutor dan sebagainya. Nah, sejarahnya memang kita difasilitasi pembentukannya oleh pemerintah, tapi dalam perjalanannya forum TPM itu adalah organisasi yang mandiri, mitra, lebih ke mitra ya. Memang bukan, kami tidak kemudian menjadi bagian struktur, tetapi kami Forum Taman Bacaan Masyarakat punya akte notaris, perkumpulan bentuknya, dan dapat pengesahan juga dari Kemenkumham, dan sampai sekarang sudah hampir 20 tahun. Di tahun 2000 kami sebentar lagi ulang tahun yang ke-19 nih. Nah, perjalanan 19 tahun tentunya berdinamika. Kalau dulu memang kegiatan Forum TPM itu lekat dengan kegiatannya direktorat gitu ya. Tapi makin ke sini ketika kami di kepengurusan 2020 sampai 2025 nanti, karena di kementerian itu nomenklatur budaya baca itu saat ini tidak ada, jadi kegiatan kami memang terus kemudian banyak sangat mandiri kan kalau kami menyampaikan seperti itu, karena tidak lagi nempel ke kegiatan direktorat semenjak kepengurusan kami, tetapi kami kemudian menjalin mitra ke sebanyak mungkin pihak. Memang tetap ada dari Kemendikbud, dalam hal ini Badan Bahasa, Perpusnas yang menjadi mitra dekat kami. Tapi keberadaan kami saat ini jauh lebih mandiri gitu ya. Banyak hal yang kemudian kami kerjakan, dan jejaringnya tidak lagi semata dengan kementerian, tetapi juga dengan funding internasional, The Asia Foundation, Room to Read, itu mungkin beberapa lembaga yang bisa kami sebut. Dan keanggotaannya, kalau di ADART itu kan ada Forum Taman Bacaan Masyarakat, itu tempat berhimpunnya pengelola Taman Bacaan Masyarakat. Taman Bacaan Masyarakat ini berarti kami mengartikan adalah lembaga yang dibentuk dari dan oleh untuk masyarakat. Dalam hal ini, inisiasi Taman Bacaan Masyarakat mungkin bisa disederhanakan. Kalau perpustakaan itu biasanya diinisiasi oleh lembaga formal, sekolah, kemudian pemerintah, desa, kabupaten maupun provinsi. Nah, kalau Taman Bacaan Masyarakat semangatnya sama, saya rasa visi dan misinya sangat mirip dengan perpustakaan formal, tetapi karena ini diinisiasi oleh masyarakat, dibentuk dari untuk oleh masyarakat, sifatnya mungkin lebih cair gitu ya. Kegiatan-kegiatannya juga beragam. Sampai saat ini anggota Forum Taman Bacaan Masyarakat itu dalam 6 kali penetapan keanggotaan itu ada 2.769 dari berbagai wilayah di Indonesia. Ada sekitar 300-an kabupaten anggota kita ada di sana. Dan bagaimana caranya menjadi anggota? Tentunya teman-teman perlu mengisi formulir pendaftaran ya. Kalau dulu mungkin keanggotaan kita belum tertata rapi, tapi di periode 2020-2025 ini keanggotaan itu kami sentralisirkannya, pendaftarannya, supaya kita itu bisa dengan pas menyebut angka berapa sih anggota yang sudah ditetapkan. Kalau dulu kan selalu menyampaikan 6.000 dan sebagainya, tetapi sejak saya sebelum di pengurus pusat, kan di pengurus wilayah, itu selalu kesulitan menyebut anggota Forum TPM, karena kadang kita klaim dia anggota Forum TPM, tetapi dia nggak merasa menjadi anggota Forum TPM. Dan di kepengurusan kami mendesain keanggotaan ini sukarela. Bagi teman-teman yang merasakan bahwa Forum TPM nantinya bisa menjadi rumah bersama untuk belajar dan berproses mengelola TPM,
kami tentunya senang ketika teman-teman mendaftarkan diri dan bergabung menjadi anggota. Tapi andaikan pun tidak, toh kita tetap satu kapal yang sama di kapal literasi. Cuman jalan kita silahkan teman-teman bisa memilih asosiasi, organisasi, tempat bernaung. Ada kalau kemudian program-programnya Forum TBM tentunya ada yang program yang untuk umum, ada yang spesial untuk anggota. Yang mungkin ketika teman-teman tidak mendaftarkan diri menjadi anggota Forum TBM, ya kami tidak bisa merengkuh teman-teman untuk kami perjuangkan bersama keberadaannya ataupun program-program lain yang nantinya bisa kita manfaatkan bersama. Gitu. Oke, berarti TBM itu ada di seluruh Indonesia. Ada di seluruh Indonesia. Di semua provinsi. Di semua provinsi ada. Kabupaten yang belum ada, kita kan punya 540 kabupaten kota ya. Oke. Dari 2000 sekian tadi Bu, sebenarnya tujuan dari mereka berdiri itu apa sih? Karena kan di sini tadi aku sempat dengar dari Bu Heni bahwasanya yang mendirikan TBM ini bukan dari lembaga formal. Bukan. Biasanya dari personal atau dari kelompok dusun gitu yang dia istilahnya ingin ikut berkecimpung di isu ini terus mendirikan TBM gitu. Sebenarnya apa sih tujuan dari mereka mendirikannya gitu? Beda-beda ya. Kalau tujuan TBM ada yang isunya hampir kita selalu sama, berangkat dari isu yang sama. Dari bahan pustaka, terus kemudian kita pakai untuk berkegiatan bersama. Sekarang bahan pustaka bergeser, Mas. Kalau dulu kan kita buku ya. Nah, makin kesini kan ada yang namanya bahan bacaan multimodal. Salah satunya podcast ini kan menjadi bahan pustaka. Nah, siapapun pihak yang kemudian bergerak di pemanfaatan bahan pustaka ini, terus untuk apa ya, kalau tujuan tiap TBM pasti berbeda, tetapi mereka punya semangat mewarnai lingkungan sekitarnya untuk bergiat berbasis bahan pustaka yang mereka kelola, seperti itu. Jadi uniknya tiap TBM kan kemudian terus tiap TBM punya pemustaka yang berbeda. Ada yang fokus ke anak-anak, ada yang fokus ke remaja, ada yang juga maaf beberapa TBM fokus ke lansia. Ada di kota Jogja itu ada TBM lansia atau apa yang memang mereka bergerak bersama teman-teman lansia gitu. Oke. Kalau dilihat dari si pengelola sendiri Bu, berarti kan ini TBM ini kan pengelola si personal ataupun kelompok gitu. Jadi sebenarnya ini gerakan non profit ya. Terus kalau non profit ya, seandainya non profit itu ini gerakan TBM bisa hidup dari mana gitu? Karena kan juga saya mikir kalau dalam pengorganisasian suatu komunitas atau organisasi itu kan pasti juga butuh pemasukan gitu, karena mereka harus melakukan kegiatan atau mereka harus menghidupi pengelolanya dan sebagainya macamnya gitu. Sedangkan TBM ini sendiri mereka hidupnya dari mana gitu? Nah, itu yang terkadang juga menjadi pertanyaan besar kami, karena kalau dari data keanggotaan teman-teman yang punya badan hukum, akte notaris itu masih sangat sedikit. Hanya sekitar 20-an% yang kalau kemudian kita melihat bahwa teman-teman bergerak itu sebagian memang masih karena masih karena idealisme, keinginan pribadi yang ya terkadang APBD dalam konteks ini D-nya dapur ya. Jadi teman-teman itu bergerak masih dengan idealisme karena keinginan mereka, sehingga ketika yang maju idealisme mereka banyak keluarnya ya dari kocak sendiri gitu ya. Masih sangat sedikit, dan itu menjadi PR besar kami. Teman-teman yang kemudian bisa secara kreatif mengelola kegiatannya untuk kemudian kita bisa istilahnya membuat kegiatan kita itu menjadi kegiatan yang setidaknya tidak mengganggu urusan dapur, urusan rumah tangga, tetapi
yang selalu kami dorong bagaimana teman-teman bisa berkegiatan itu menghasilkan sesuatu, bisa setidaknya operasional minimal TBM itu bisa tercukupi, dan kemudian kalau memungkinkan teman-teman bisa kemudian mendapatkan semacam penghasilan dari hal tersebut. Banyak TBM yang kami identifikasi terus punya kelas keterampilan, punya unit-unit kegiatan yang memang kemudian menjadi sumber kegiatan TBM itu bergerak. Misal kalau di kami ada kelas rajut yang kemudian ibu-ibu bisa kemudian dapat loh 100.000, bahkan ada yang sampai 500.000 dari hasil rajut. Ada kami misal punya kelas catur yang kemudian ya memang berbayar karena kita juga harus memberikan professional fee kepada para pelatih yang memang sudah master nasional seperti itu, dan teman-teman bisa menyelenggarakan berbagai kelas yang memang itu menjadi passion dan keahliannya. Tentunya teman-teman juga perlu mempertimbangkan kemampuan SDM untuk kemudian secara kreatif membuat kegiatan di TBM-nya itu menjadi sumber yang bisa setidaknya menghidupi TBM minimal, ya paling nggak kan minimal itu kan ada listrik. Misal kemudian ada relawan yang kemudian bisa kita ganti transport atau pulsa, atau kalau misal TBM itu punya fasilitas wifi, ya setidaknya itu bisa untuk membayarkan itu. Nah, di lain selain internal itu forum TBM maupun TBM kan juga kami pernah bekerja sama dengan lembaga donor untuk kemudian memberikan mini grant gitu ya, kecil sih, untuk memancing teman-teman berkegiatan, mempublikasikan secara kreatif kegiatan-kegiatan bersama buku. Atau sekian tahun yang lalu bantuan pemerintah itu ada di Direktorat PAUD Dikmas. Kalau sekarang tahun ini 2024 ini di Badan Bahasa. Jadi memang sangat sedikit dibanding sekian ribu gitu ya, tetapi setidaknya bagi teman-teman yang serius membuat program, serius menyiapkan kegiatan untuk TBM-nya, dukungan dari negara, dukungan dari CSR itu menjadi hal yang bisa memperluas jangkauan, menguatkan program yang sudah ada, dan saya rasa itu bisa menjadi alternatif pembiayaan teman-teman. Oke. Gitu. Oke, kembali ke TBM, Bu. Berarti kan setahu saya TBM itu Taman Bacaan Masyarakat. Ya. Berarti kalau era sekarang tidak lagi hanya berkutat dengan buku. Tidak. TBM bisa bergeser ke hal-hal yang lain. Iya. Yang itu mungkin lebih disesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Betul. Tapi batasannya apa tuh ketika teman-teman itu nanti ataupun komunitas-komunitas kecil yang melakukan pemberdayaan ini, mereka bisa disebut TBM, itu nanti batasannya apa ketika ini udah nggak lagi berhubungan dengan buku, tapi kalau ketika kita menyebut TBM sendiri Taman Bacaan Masyarakat gitu, berarti harus ada batas-batasnya ketika mereka bisa menyebut diri sebagai TBM gitu. Ya, kalau kita kembali ke apa TBM itu berarti ada bahan pustaka, ada pengelolanya, ada ruang yang kemudian bisa kita sebut sekretariat, ada kegiatan, dan ada pemustaka atau para pihak yang kemudian kita ajak berkegiatan. Ketika hal tersebut terpenuhi, teman-teman berhak untuk mendaftarkan diri sebagai anggota forum TBM. Semangatnya, siapapun pihak yang kemudian bergiat bersama bahan pustaka, buku dan bahan pustaka apapun, saya rasa ketika proses teman-teman berkegiatan itu ada dikaitkan dengan bahan pustaka dan buku tersebut, dan ada pengelolanya, ada beberapa hal yang saya sebutkan tadi, mereka sudah bisa menjadi taman bacaan masyarakat seperti itu. Dan karena taman bacaan masyarakat itu kan
untuk menjadi anggota forum TBM atas sendiri ya, atas keinginan sendiri. Kita sebagai organisasi hanya sekedar menawarkan ini loh, kita bisa bergiat bersama dan marilah kita masuk dan bergiat di ruang yang sama seperti itu. Tapi keputusan untuk menjadi anggota forum TBM sepenuhnya di teman-teman. Oke, berarti ketika nanti ada teman-teman yang punya gerakan itu, jadi bisa bergabung ke TBM lewat forum wilayah. Forum, ya. Yang nanti biasanya ada di tiap kota. Kabupaten kota ada. Di provinsi juga ada. Ya. Oke. Kalau melihat dari gimana gini, saya juga punya beberapa teman gitu ya, teman kita juga banyak yang membuat TBM, banyak yang menginisiasi TBM. Ya. Tapi banyak juga yang umurnya itu tidak begitu lama. Ya. Banyak teman-teman yang dulu saya kenal punya TBM, sekarang ketika ketemu, gimana kabar TBM-mu? Oh, udah nggak aktif. Ya. Atau sementara tidak ada kegiatan dulu karena tidak ada yang mengelola atau tidak ada yang diberdayakan gitu dan sebagainya macamnya. Sebenarnya dinamika keberlangsungan TBM ini sendiri sebenarnya seperti apa ketika si pengelolanya dan juga si TBM yang bersangkutan banyak juga yang hanya bertahan selama beberapa saat, tidak bisa bertahan lama dan ya ending-endingnya ya berakhir dengan tinggal nama gitu. Ya, itu tantangan besar bagi kami memang. Kan ada ketentuan bahwa setiap tahun TBM itu mendaftar ulang ya. Setiap tahun harusnya. Proses pengelolaan keanggotaan kan baru dilaksanakan di periode ini ya. Dan itu tantangan luar biasa ketika kami memulai proses pendaftaran itu di 2021, kami baru bisa melakukan proses pendaftaran ulang itu di 2024. Dari ketika 2021 sampai 2023 itu ada sekitar saya lupa angka persisnya 2.700-an lah ya waktu itu. Yang kemudian ketika pendaftaran ulang tidak semuanya mendaftarkan ulang, sama seperti yang tadi disampaikan Mas Adit. Ada yang ketika dihubungi TBM saya sudah tidak aktif dan sebagainya, banyak, dan itu memang real ada yang kemudian juga sudah ogah mendaftarkan ulang dan sebagainya ya, nggak apa-apa. Dan yang kemudian jadi PR di kami kan itu bagaimana menjaga keberlangsungan teman-teman. Saat ini kami sedang membuat semacam panduan membaca di TBM gitu ya. Jadi harapannya kalau kita hidup di rumah yang sama kan kita punya aturan dan pedoman berkegiatan di TBM itu ngapain aja sih, minimal. Ini kegiatan minimal yang sedang kami rintis ini kan membaca di TBM. Membaca di TBM itu kalau dulu yang sering kita dengarkan banyak yang hanya ngajak membaca gitu. Nah, tapi kalau hanya mengajak membaca itu ya anak-anak, orang dewasa kan kalau hanya diajak kan paling sebentar gitu. Anak-anak apalagi ya, kita punya ratusan buku pun kalau mereka hanya dibiarkan membaca tanpa kemudian TBM tersebut punya program terstruktur yang mengenalkan bagaimana proses membaca, ya udah buka-buka sudah selesai baca, 3 bulan lagi ada nggak buku yang baru. Ketika tidak ada buku yang baru, tidak menarik lagi itu datang ke TBM itu. Karena itu kami mengembangkan program membaca di TBM dimulai dari untuk membaca itu dengan proses yang menyenangkan, membaca untuk kesenangan semacam itu. Jadi orang dewasa pengelola TBM yang kemudian harus membacakan buku kepada anak. Tidak selesai hanya membacakan buku, tetapi kami mengajak para pengelola TBM juga bisa book activity berbasis buku ini kita bisa melakukan apa sih gitu. Jadi satu buku itu bisa menjadi bahan untuk sekian kali pertemuan. Sekian aktivitas yang bisa kita lakukan bersama. Tinggal pemanfaatnya aja. Tinggal bagaimana kiat pengelola TBM bisa
buku itu hanya pintu masuk, bukan baca buku terus selesai, tetapi buku adalah pintu masuk untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Itu untuk anak, membaca untuk kesenangan. Beda lagi ketika nanti kita bekerja sama dengan sekolah, membaca itu untuk pembelajaran. Bagaimana kalau kita mau belajar tentang simbiosis mutualisme, daripada kita belajar simbiosis mutualisme adalah ini kita bisa bacakan buku terkait misal bagaimana ikan badut dan gurita itu tidak saling menguntungkan. Mulai masuknya dari pintu dibacain buku dulu cerita tentang itu. Nah, untuk orang dewasa itu kita ada klub baca, reading group semacam itu. Kita membaca kayak kalau kan deres Quran kan ya. Satu kalimat per kalimat kita baca sekian lama, dan setelah membaca dalam satu periode ada proses diskusi yang isinya mendalami apa yang kita baca. Proses ini masih on the way ya, tetapi permodelan untuk klub baca sudah kita lakukan, dan harapannya memang pengurus wilayah punya klub baca, kemudian pengurus daerah punya klub baca, bahkan TBM juga punya klub baca, yang membuat membaca itu menjadi awal dari proses diskusi yang ketika kita diskusi kan berangkat dari topik ini bisa berkembang ke macam-macam hal sesuai dengan background knowledge-nya masing-masing yang ada di situ. Jadi kehadiran buku dirayakan dengan berbagai kegiatan. Nah, itu yang saat ini sedang kami godok supaya setidaknya di akhir kepengurusan kami forum TBM punya loh yang namanya kegiatan membaca di TBM, tergantung TBM kalian masyarakatnya seperti apa dan kegiatan seperti apa yang bisa dikembangkan. Pilihannya balik ke TBM. Kalau kegiatannya anak-anak ya berarti mari bangun membaca untuk kesenangan, membaca untuk beraktivitas, membaca nantinya untuk berkarya, dari buku menjadi karya, menjadi bahan diskusi, atau dari buku terus kemudian kita alih wahanakan menjadi teater kah, menjadi film kah, menjadi pengembangannya gitu ya. Iya, jadi buku kita rayakan bersama di TBM. Programnya saat ini masih butuh banyak volunteer untuk bisa membuat itu terwujud. Itu sih. Oke, jadi mungkin buat teman-teman di rumah yang kepikiran untuk membuat TBM atau kepikiran buat suatu gerakan, dilakukan saja, dan ternyata apa yang teman-teman lakukan itu nanti bisa terwadai dalam bentuk TBM. Nanti mungkin bisa teman-teman dan gerakannya bisa bergabung ke ranah TBM gitu ya, bisa menghubungi di forum TBM gitu, ada IG-nya ya, IG forum TBM, terus TBM. Kemudian YouTube juga forum TBM, lamannya forumtbm.org.id. Silahkan teman-teman explore di sana, follow Instagramnya, ikutin kegiatannya. Oh ya, tadi lupa, tantangan lain itu mengajak teman-teman untuk belajar. Pengelola TBM untuk pengelola TBM untuk belajar antisipasi apa supaya itu tidak sekian lama terus mati, karena kita butuh strategi bagaimana mengelola relawan. Relawan kan kadang kita hanya berharap relawan datang, tapi kita tidak kemudian memberikan menu belajar bagi relawan. Nah, itu kan kasihan relawannya hanya bantu-bantu doang, tetapi pengembangan skill maupun kompetensinya tidak terasah. Jadi hal-hal seperti itu yang juga kami rancang bersama supaya teman-teman gimana ya supaya bisa mengelola relawan itu dengan baik, mencari mitra dan sebagainya. Banyak PR, Mas. Oke. Jadi sebenarnya banyak tantangan juga ya Bu ini ya untuk mengelola TBM. Betul. Tapi tidak salahnya juga dicoba mulai aja, untuk dilakukan karena betul. Juga ini kegiatan yang positif juga gitu untuk teman-teman, dan ternyata juga teman-teman di setiap wilayah, tiap kabupaten ada forum wilayahnya. Jadi mungkin kalau teman-teman berminat membikin atau sekedar mau berbincang, diskusi tentang pengelolaan TBM ataupun gerakan apapun itu, bisa menghubungi, nanti bisa di-searching saja sendiri ya Bu ya. Betul. Wilayah masing-masing gitu. Oke. Karena ini ternyata sudah cukup lama Bu Eni. Mungkin untuk kita obrolan terakhir yaitu tentang
TBM-nya Bu Eni sendiri, Iya. yaitu TBM Mata Aksara, Mata Aksara, ya. yang terletak di Jalan Kaliurang, KM berapa itu Bu Eni? 14, KM nomor 14 15A, ya. 14 nomor 15 ya. Bisa ceritakan Bu Eni, karena menurut saya Mata Aksara itu yang dulu saya juga dulu banget saya sempat ikut menjadi salah satu tim peneliti dari TBM di Sleman. Saya menemukan salah satu TBM yang paling senior dan juga sekarang tahun 2024 ternyata juga masih eksis dengan berbagai kegiatannya, yaitu Mata Aksara. Nah, Bu Heni mungkin bisa sedikit bercerita tentang ya apa itu Mata Aksara, terus sekarang kegiatannya apa, dan sudah seberapa besar ya Mata Aksara ini. Ya, Mata Aksara tadi sudah posisinya kami di Jalan Kaliurang sudah diinfokan ya. Pokoknya seberangan dengan Sendik BRI, teman-teman bisa saya rasa dengan gampang cari Mata Aksara. Kami berdiri di 2010, berarti hampir 14 tahun ini karena Juli ya, bulan Juli 9 Juli kami declare berdiri. Kami memulai dari perpustakaan keluarga. Jadi anak-anak kan seneng baca gitu ya. Sampai kemudian kami memulai waktu itu dengan sekitar 700 buku. Karena apa? Buku di rumah itu di segala tempat ada, mulai dari kasur, ruang makan, sampai di depan kamar mandi pun ada. Dan kami membiasakan diskusi memang. Anak-anak waktu itu masih kecil, masih 8 tahunan mungkin ya, yang sulung itu, Mbak Dek, buku kita itu banyak sekali dan kayaknya kalau hanya untuk Mbak Diva Dek Naya sendiri kok sayang ya bukunya, karena buku itu dulu kami beli buku yang mahal karena memang awalnya memang untuk anak-anak kan, untuk kita keluarga. Pengen buku yang bagus, kualitas bagus, dan sayang kalau buku yang bagus-bagus itu hanya untuk anak-anak berdua. Dan oke, kami sepakat udah kita taruh pindah di rumah seberang, karena depan rumah dulu gudangnya toko sih, tapi terus kemudian kita ubah, kita buat sedemikian rupa menjadi Taman Bacaan Mata Aksara. Jadi berawal dari perpustakaan keluarga yang kemudian kami bergerak. Awalnya masuk ke sekolah-sekolah, berkunjung ke beberapa sekolah yang ada di sekitar Mata Aksara dan melihat perpustakaannya itu pokoknya jauh lebih bagus kami lah koleksinya. Dan kami menawarkan kalau teman-teman di sekolah sekitar mau silahkan pinjam buku, dan kalau ada perpustakaan mari kita bangun bersama. Hingga pada akhirnya keberadaan Mata Aksara makin dikenal. Ada teman dari perpustakaan Sleman yang kemudian datang dan merasa senang dengan keberadaan kami, dan kemudian kami mendapat kesempatan dapat fasilitasi motor, yang waktu itu motor itu dihibahkan dari suatu lembaga ketika Gunung Merapi. Gunung Merapi. Motor perpustakaan motor itu ya? Yang motor belakangnya kotak itu. Ya. Okay. Itu ada 6 motor yang waktu itu dihibahkan ke Sleman. Sleman. Dan tidak setelah kami dapatnya di 2012 ya. Setelah Merapi erupsi sekian lama tidak ada yang mengelola. Jadi kami kemudian dapat salah satunya dan kami pakai untuk keliling-keliling waktu itu. Dan kegiatan kami tentunya berproses. Dulu hanya sekedar kegiatan-kegiatan yang insidental kayak gitu ya. Makin kesini kami merasa kegiatan insidental itu kita tidak bisa mengukur kebermanfaatan kita itu seberapa sih. Pada akhirnya kami terus kemudian membuat kelas-kelas kecil. Ada kelas bercerita, ada kelas catur yang alhamdulillah masyarakat merasakan kebermanfaatan itu. Dari orang tua menyampaikan ketika anak-anak ikut kelas bercerita, performa mereka di sekolah menjadi lebih bagus. Udah gak malu-malu lagi ketika ditanyain. Dan prestasi untuk lomba, alhamdulillahnya anak-anak juga sering dapat. Meskipun kami tidak
tidak melulu menjadikan lomba menjadi satu-satunya target, tetapi melatih mereka berani berbicara, melatih mereka mengekspresikan diri. Itu tujuan utama kami. Itu kegiatan yang kami mulai di 2017 dan pernah suatu ketika Perpustakaan Sleman bikin lomba, pemenangnya 6, 5 diantaranya anak-anak mata aksara. Kalau ada kegiatan yang kemudian ada door prize, yang selalu maju juga anak-anak mata aksara. Jadi ibu-ibu kemudian merasa bahwa ketika anak-anak berkegiatan di mata aksara, mereka mendapatkan kebahagiaan karena anak-anaknya bisa perform lebih bagus, lebih berani, dan karena itu terus kemudian ibu-ibunya anak-anak yang ada di situ punya klub, namanya Klub Ibu Bangsa, ya. Klub Ibu Bangsa. Jadi ibu-ibu yang mendampingi anak-anak berkegiatan di mata aksara, kemudian karena sering berinteraksi, terus kemudian kita punya beberapa grup WA, ya, ada grup rajut, ada grup kelas bercerita, ada grup catur. Nah, ternyata para ibu itu terus bikin grup sendiri, mereka menyebut sebagai Ibu Bangsa. Dan pada akhirnya setiap kegiatan mata aksara itu support terbesarnya ya dari keluarga itu. Misal ketika anak-anak pentas di mall atau di mana, kami hanya menyiapkan substansinya, tapi make up, transport, konsumsi dan sebagainya itu ibu-ibu yang handle. Foto, dokumentasi juga ada bapaknya salah satu anak yang pinter motret dan sebagainya, sehingga kegiatannya itu selalu punya jadi memanfaatkan keluarganya juga, ya, keluarga dari si anak juga, anak yang ada di situ. Ya, jadi kalau kemudian kami nyebut ya mata aksara itu menjadi ruang tumbuhnya keluarga bersama. Begitu. Kalau untuk kegiatan paling baru, Bu, tadi sebelum kita podcast tadi udah sempat terlontar gitu, mata aksara kan ada acara. Setiap liburan hampir selalu kan ibu-ibu selalu bertanya kegiatan apa nih. Kami punya program yang namanya liburan di mata aksara, dan nanti di tanggal 2, 3, 4 kegiatan ini akan kita Juli. 2, 3, 4 Juli. Tanggal 2 itu fun science. Jadi anak-anak diajak untuk berkegiatan di 4 pos. Satu pos kita belajar tentang sains sederhana yang kita temui di hari-hari dan bagaimana itu bisa terjadi. Ada relawan yang nantinya akan menjelaskan kenapa bisa seperti ini. Terus itu di hari pertama. Di hari kedua tembang dolanan anak. Jadi anak-anak dan pendamping akan diajak lagi nembang dolanan, ya, yang Mas Adit ingat ya jamuran itu seperti apa? Ya, mengingatkan kembali memori-memori orang tuanya supaya anak-anak juga kenal, oh dolanan jamuran itu seperti ini. Terus jublak-jublak sama orang tuanya juga ikut sama orang tua, gitu ya? betul. Menarik. Kami selalu mengharap orang tua terlibat. Orang tua. Apa sih kegiatan 2 jam di mata aksara kalau terus kemudian orang tua hanya jemput dan mengantar dan jemput dan nggak tahu anaknya ngapain gitu. Terus yang ketiga kegiatan merayakan buku. Jadi satu buku itu bagaimana dikelola oleh keluarga tersebut untuk menjadi aktivitas. Memang kami meminta ada kegiatan dulu di rumah, anak bersama orang tua yang baca satu buku dan kemudian menganalisis bersama. Satu buku misal tentang lari dari Let's Read itu bisa dipakai untuk apa sih? Oh, ini ceritanya tentang gunung meletus. Nah, mungkin bisa kita jadikan project sains di rumah. Bagaimana proses gunung itu meletus? Kita bisa pakai percobaan pakai soda kue, kemudian cuka dan sabun cuci seperti itu. Atau bisa untuk nyanyi apa ya? Nah, tiap keluarga harapannya sudah membuat perencanaan itu di rumah, dan ketika di tanggal 4 nanti kita akan berbagi bersama keluarga yang lain. Untuk yang merayakan buku kami hanya terbatas di 15 keluarga, karena nanti 15 atau 16 karena ada 2 pos yang kemudian kita
ada 2 tahap. Yang satu keluarga presenter, satu keluarga belajar. Jadi tiap keluarga nanti akan belajar ke pos-pos keluarga yang lain. Di pos ini kita selama 15 menit akan belajar pakai buku ini dan berproses bersama keluarga yang presentasi. Ayo kita akan bernyanyi lagu ini, kita akan melipat, bikin origami, kita akan keluarga belajar, belajar ke keluarga presenter. Nanti di tahap kedua gantian, yang tadinya keluarga belajar menjadi keluarga presenter. Itu yang tanggal 4. Oke. Menarik sekali kegiatan dari Mata Aksara ya Bu. Ini berarti sekitar minggu depan ya. Minggu depan hari ini Selasa. Kita tag hari Kamis. Siapa tahu sudah bisa masuk ke YouTube akhir pekan. Jadi di minggu depan di hari Selasa, Rabu, Kamis. Kalau punya anak dan mau berkegiatan bisa ikut kegiatan di Mata Aksara. Ya. Oke. Kawan-kawan Padepokan Asa dan Wonder Home People, kiranya episode perdana ini sampai di sini dulu. Jadi tadi kita bisa lihat sebagai contoh teman-teman di Mata Aksara, bisa kita lihat latar belakang pendiriannya seperti apa, kegiatan seperti apa, dan juga keberlangsungan seperti apa. Dan itu mungkin yang akan kita ulik di episode-episode berikutnya. Kita akan mengundang beberapa teman-teman pegiat literasi, pegiat TBM, yang kita undang ke sini. Kita pengen dengar cerita dari mereka, kita ulik kisah dari pendirian mereka seperti apa, perjalanan seperti apa, dan juga kesuksesan mereka seperti apa. Karena kita lihat juga banyak teman-teman TBM dan pegiat literasi yang juga sukses dengan gerakan-gerakan mereka. Betul. Gitu. Untuk sekarang cukup sampai di sini dulu. Terima kasih Bu Eni atas waktunya hari Mas ini. Adit, luar biasa sekali. Wonder People dan kawan-kawan Padepokan Asa. Oke, itu saja. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.